Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi murid-murid ibu yang soleh dan soleha. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmunya ya. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga mengenai meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Apa sih Allah Maha Esa itu? Allah Maha Esa artinya adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani, kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan makhluk Allah. Allah menciptakan bumi, langit, dan seluruh alam semesta ini karena Allah itu Maha Pencipta, Maha segalanya. Allah memberikan semuanya untuk kepada makhluk-makhluk Allah yang Allah sayangi. Oleh karenanya, kita sebagai umat muslim wajib percaya dan meyakini akan adanya Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemberi rezeki. Kamu harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama baik dan indah. Setiap manusia diberikan kenikmatan yang Allah berikan. Setiap manusia diberikan rezeki, diberikan nafas dari bangun tidur, bisa hidup kembali, dikasih napas, diberikan sarapan pagi, diberikan penglihatan. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri, bahwa Allah itu Maha Penggerak dari setiap makhluknya. Oleh karena itu kita harus mensyukuri dan meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita pakai itu adalah ciptaan Allah. Salah satunya bukti nyatanya adalah bumi dan langit serta isi seluruh bumi. Ini adalah ciptaan Allah, bukan yang lain, karena Allah itu tidak bisa disamakan oleh makhluk-makhluk lain ya. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Esa. Tidak ada yang menyaingi Allah selain Allah itu sendiri. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menyekutukan Allah itu kita berbuat kejahatan di belakang Allah, padahal Allah itu melihat
apa yang kita kerjakan di dunia. Ya, jadi kalian harus berbuat dan beribadah yang baik agar kita beriman kepada Allah, meyakini segala perintah-perintah Allah, segala ciptaan Allah. Kita harus bersyukur. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan nasib. Contohnya kita meyakini lamaran Mama Lauren, meyakini dan lain sebagainya. Kita yakin aja bahwa Allah itu Maha Penggerak. Setiap kehidupan itu sesuai keyakinan hati kita. Ya, kita pingin makan nasi, kita meminta doa sama Allah, ya Allah, semoga besok dipertemukan dengan nasi yang lezat, yang nikmat dengan ayam goreng. Terus hari ininya kita berusaha agar kita mendapatkan ayam goreng untuk makan besok pagi. Seperti itu ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Bagaimana kita berzikir kepada Allah? Selalu beristighfar, selalu mengucap alhamdulillah, selalu membaca takbir, ya. Itu kita selalu berzikir agar selalu ingat Allah, bahwa kita sudah diberi kehidupan di dunia ini sangat nikmat, sangat kita tekuni. Bagaimana sih sikap kita untuk meyakini bahwa Allah itu adalah? Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kita caranya, kita harus beribadah kepada Allah. Kita harus berbagi kepada teman-teman, tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri. Kalau mencuri, Allah tidak senang makhluknya mencuri. Ya, Allah juga tidak senang makhluknya itu berbohong. Karena Allah itu ada nanti amalan-amalan kalian tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah itu tidak terlihat, namun nyata adanya Allah itu ada di depan kita. Kita tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah itu ada. Dia mencatat, melihat orang-orang yang berbuat bohong, berbuat mencuri. Itu merupakan sifat-sifat Allah salah satunya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menyamai sifat-sifatnya, karena Allah Sang Maha Pencipta segalanya, termasuk alam semesta ini ya. Allah juga Maha mengetahui, Al-Alim. Nah, tadi Ibu jelasin. Allah itu mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk hidup, makhluk ciptaannya. Makanya kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri ya. Kalau kita meyakini Allah, kita harus berbuat yang baik dan beribadah agar kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, apa yang makhluk Allah perbuat. Dan juga Allah memiliki sifat Maha mendengar, As-Sami, apa yang diminta oleh makhluknya. Ketika kita pingin mainan, kita berdoa ketika habis sholat. Ya, sholat, ya Allah berikan mainan. Kemudian nanti pada suatu hari ada orang tua kita yang memberikan mainan. Nah, itu doa-doa kita yang terkabul. Walaupun Allah itu
itu memberikannya tidak langsung turun seperti sulap bin salabin. Itu Allah tidak seperti itu. Kita harus berusaha terlebih dahulu, baru Allah itu memberi apa yang kita minta. Sifat Allah Subhanahu wa taala terdiri di dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna terdapat 99 sifat Allah. Nah, salah satunya itu ada yang tadi Al-Alim, Al-Wahhab, As-Sami. Bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Esa ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, di situ maksudnya Muhammad memerintahkan kepada umat manusia untuk meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Maha segalanya, Maha Pencipta seluruh alam ini. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, Allah itu apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, Allah itu akan mengabulkannya. Asalkan kita mau berusaha dan selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ingat ya, Allah itu tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Allah itu hanya satu dan esa. Jadi kita tidak bisa menyamakan Allah itu dengan apapun. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tuh, ya kan? Tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi tidak ada yang menyamakan Allah, karena Allah itu hanya satu, tunggal. Sifat Allah, salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna yaitu Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab, artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Jadi kita sebagai manusia harus mengikuti apa yang Allah jalani, apa yang Allah berikan dan apa yang Allah perintahkan kepada kita, kepada makhluk-makhluknya, kita imani agar kita dapat diberi apa yang kita mau diberi. Misalkan kita mau diberi rezeki, diberi nikmat sehat, diberi panjang umur, kita berdoa. Kalau kita diberi panjang umur, kita harus menjaga kesehatan kita sendiri ya. Caranya dengan menjaga pola makan. Tidak boleh makan sembarangan, makanan-makanan bergizi. Itu kalau kita ingin panjang umur, sehat walafiat. Ya. Terus keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluk Allah.
Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Nah, dengarkan ya anak-anak. Ketika kita ingin sesuatu, mendapatkan nikmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah, kita harus selalu ingat Allah, kita harus bersyukur dan beribadah dan mengamalkan segala perintah-perintahnya. Sholat, berzakat, membantu orang-orang yang susah, ya. Cara bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi, ya, salah satunya satu, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Nah, anak-anak, jadi ketika kita ingin beramal, ingin bersedekah kepada orang lain, kepada fakir miskin, niatkan hati kita dengan ikhlas, dengan ridho, bahwa orang yang kita bantu itu adalah orang yang harus kita bantu, ya. Kita syukuri bahwa kita lebih baik dari orang yang kita bantu. Paham ya anak-anak? Jangan mengharapkan pahala yang Allah berikan kepada kita. Masalah pahala nanti belakangan. Asalkan hati kita ikhlas, nanti Allah akan mencatat segala amal perbaikan kita. Karena di samping kiri kita, di pundak kita itu ada malaikat yang selalu menjaga kita, yang selalu mencatat amal baik dan keburukan. Makanya kita harus ikhlas dalam memberikan segala sesuatu. Banyak sekali nikmat Allah yang kita terima, salah satunya rezeki, bernapas, hidup, sarapan pagi. Nah, kebahagiaan dan lain-lain. Cara mensyukurinya yaitu dengan sering mengucap Alhamdulillah. Terima kasih ya materi kali ini. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.